Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan, Kabupaten Sleman. Jurnal tersebut merupakan jurnal media wisata yang akan direview oleh saya sendiri dengan nama Yunika Rahmawati dengan NPM 20 14 15 10 34 dari kelas Kehutanan A. Adapun daftar isinya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Indonesia memiliki keanekaragaman wisata dan budaya. Keanekaragaman wisata yang begitu indah merupakan ciri khas yang dimiliki masing-masing daerah. Pembangunan pariwisata pedesaan diharapkan menjadi suatu model pembangunan pariwisata berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan pemerintah di bidang pariwisata. Pembangunan berkelanjutan diformulasikan sebagai pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Desa wisata merupakan desa yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya masyarakat yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami. Menurut Mulyawan 2008, prinsip pengembangan desa wisata adalah sebagai salah satu produk wisata alternatif yang dapat memberikan dorongan bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi pengembangan potensi desa wisata Brajan Kabupaten Sleman. Yang kedua ada metode penelitian. Dengan waktu pada tahun 2010 dan berlokasi di Dusun Brajan, Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian ilmiah dengan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Analisis yang digunakan yaitu analisis SWOT. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Untuk hasil potensi wisata yang ada di Desa Brajan, Kabupaten Sleman, yang pertama ada kerajinan bambu. Kerajinan bambu mengalami diversifikasi hingga saat ini telah menghasilkan lebih dari 110 jenis kerajinan bambu. Kesenian. Kesenian yang dimiliki oleh Desa Brajan adalah kuntulan, seni religius Islami, campur sari, kerawitan, cokekan, dan selawatan. Yang ketiga ada keindahan alam. Wisatawan dapat menikmati eksotisme keindahan panorama alam pedesaan yang masih alami dengan tinggal di Dusun Brajan selama beberapa hari. Yang selanjutnya ada penginapan. Desa Wisata Brajan menyediakan penginapan atau inap desa dengan kapasitas 10-15 orang. Yang selanjutnya ada Sabta Pesona. Sabta Pesona merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah di negara kita. Sabta Pesona yang ada di Desa Brajan meliputi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah-tamah, dan ketenangan. Yang selanjutnya ada strategi pengembangan potensi desa wisata Brajan. Yang pertama ada peluang. 1. Produk kerajinan merupakan andalan ekspor daerah istimewa Yogyakarta sekitar 80% atau 112 juta dolar. 2. Sebagai negara beriklim tropis, tanaman bambu menjadi salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. 3. Keahlian para pengrajin dapat membuat berbagai macam kerajinan dari bambu yang dapat menarik minat beli wisatawan. Dan selanjutnya ada kekuatan. Yang pertama, memiliki UMKM yang bergerak di bidang industri kerajinan bambu. Lebih dari 150 jiwa di Dusun Brajan berprofesi sebagai pengrajin bambu. Yang ketiga, telah ditetapkan sebagai desa wisata sentra kerajinan bambu oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Usaha kerajinan tangan tidak tergusur oleh industri modern. Selanjutnya ada ancaman. Ancaman yaitu produk yang monoton akan membuat pembeli merasa bosan dan tidak tertarik. Kelemahannya yaitu
Satu, desain produk yang masih sangat sederhana dan kurang inovatif. Yang kedua, kualitas keawetan produk yang belum terjamin. Yang ketiga, manajemen pemasaran yang sangat konvensional serta cenderung pasif. Yang keempat, etos wirausaha yang lemah sehingga dapat mengganggu proses produksi. Untuk strategi SO, sentra kerajinan bambu ini membangun networking dengan PT Jasa Raharja dalam hal manajemen dan pemasaran. Universitas Islam Indonesia yang melakukan pelatihan IT dan didukung oleh Dikti Republik Indonesia dengan pengembangan pada aspek desain, teknologi produksi, dan pemasaran. Untuk strategi ST, kreativitas yang dimiliki oleh pengrajin di Desa Brajan akan membuat pembeli menjadi selalu tertarik, yaitu dengan pengembangan produk dan desain dari kerajinan bambu ini. Untuk strategi WO, melakukan studi banding dengan desa wisata lain, dan mengadakan pelatihan berkaitan dengan pemasaran produk, kualitas, dan manajemen. Untuk strategi WP, perancang program produksi yang efektif, memberikan pembekalan kepada masyarakat pengrajin tentang produk knowledge. Baik, yang keempat ada kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah kerajinan bambu dan kesenian kuntulan, seni religius Islami, campur sari, kerawitan, cokekan, dan sholawatan. Keindahan alam garap sawah, mencangkul, tandur padi, matun, atau menyiangi rumput, prosesi wiwitan, ani-ani atau petik padi, mancing gurami, tangkap lele, dan lain-lain. Penginapan dan sabta pesona meliputi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan. Untuk analisis SWOT dan strategi SO, ST, WO, WT, dapat disusun strategi pengembangan potensi desa wisata Brajan dengan perencanaan yang partisipatif dalam pembangunan pariwisata di desa wisata Brajan dengan menerapkan Community Based Tourism atau CBT sebagai pendekatan pembangunan. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.